sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, kita pasti sering ngerasa kalau tubuh ini nggak pernah ada keluhan. Selama masih bisa bergerak dan masih bisa beraktivitas, tanpa sadar kita jadi kurang perhatian sama tubuh kita. Narasumber kita hari ini, Ibu Yuniar, di usia 50-an, gula darahnya sempat tinggi. Suatu ketika, keluhan lainnya datang, membuat masalah kesehatan lain ikut muncul. Seperti asam urat dan kolesterol. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, jangan abai sama kondisi yang kelihatannya baik-baik aja. Dan jangan tunggu sampai keluhan semakin parah. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Rahman Afri. Pemirsa yang disampaikan oleh Rahman tadi harus menjadi alarm pengingat buat kita ya. Kita harus lebih peduli kepada kesehatan kita, kepada organ tubuh kita. Jangan sampai karena memang nggak kelihatan dari luar, kita merasa nggak ada punya masalah. Kalau tubuh sudah ngasih tanda, listen to your body. Ya, dengarkan dan konsultasikan, lalu cari solusinya kepada praktisi yang memang ahli di bidangnya. Seperti saya kali ini dampingi oleh dua sahabat saya, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Yohanes yang memang praktisi kesehatan. Dan juga ada seorang narasumber, seorang ibu yang pengen dapat solusi dari banyak masalah kesehatan yang ada di tubuhnya. Aduh, kok diborong sih ya? Kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat, aduh banyak. Tapi tenang, ada solusinya di sini. Oke, sebelum kita ngobrol dengan dia, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, satu hal yang harus kita waspadai adalah kadar gula dalam tubuh kita, ya dalam darah kita. Ada yang namanya diabetes. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah diabetes. Sebahaya apa? Bahaya sekali karena diabetes sendiri punya julukan adalah induk dari segala macam penyakit. Infonya adalah ini nih, 7 dari 10 orang dengan prediabetes ini akan berkembang menjadi diabetes betulan. Waduh, bahaya sekali. Coba Mas Yohanes tolong dijelaskan dan tolong diingatkan. Ya, jadi pemirsa, prediabetes ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah. Hal ini ditunjukkan dari hasil pemeriksaan. Gula darah puasa ini antara 100 sampai 125 mg per desiliter. Kalau gula darah sewaktu itu antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Sedangkan HbA1c itu antara 5,7 sampai 6,4. Nah, apa sih yang terjadi ketika seseorang dinyatakan prediabetes? Ini sudah terjadi resistensi insulin, yaitu suatu kondisi di mana tubuh kebal terhadap insulin. Jadi apabila Anda konsumsi gula di dalam tubuh, ini tidak bisa diubah menjadi energi. Hasilnya gula darah tetap numpuk di dalam pembuluh darah. Apabila kondisi prediabetes ini tidak diatasi dengan baik dengan perubahan gaya hidup, maka ini bisa berlanjut menjadi diabetes yang sesungguhnya. Dan apabila diabetes tidak ditangani, maka bisa berakhir pada komplikasi. Jadi mulai dari sekarang pemirsa, ayo lakukan pemeriksaan gula darah sehingga Anda tahu nilai gula darah Anda seberapa. Apakah Anda masuk ke kategori prediabetes atau jangan-jangan sudah diabetes, dan tetap lakukan pola hidup sehat. Oke, bersama kami di sini ada seorang ibu yang kesibukannya ngalahin kita semua kayaknya. Ada Ibu Yuniar. Bu Yuni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Seger banget nih karena memang segar. ini kayaknya manusia dengan sejuta kegiatan. Iya, Coba kasih tahu kesibukan Ibu apa saja coba. Saya aktif di
Radio Relawan Depok. Radio Relawan Depok satu. Itu tentang apa radio? Masalah Apa itu? lingkungan, kebersihan lingkungan, keren. pokoknya penanaman pohon, gitu. Bagus. Sampah, Iya. gitu. Oke, apalagi itu yang pertama Terus, tuh. saya anggota komunitas Cinta Kebaya Depok. Cinta Kebaya Depok. Oke, apalagi kesibukannya Terus coba. lagi saya itu juga anggota GERSI, Gerakan Sri Kandi Indonesia. Gerakan Sri Kandi ini bidang apa ini? Iya, itu banyak. Tapi saya waktu itu ngambilnya yang di bidang kesenian. Apalagi? Komunitas apa lagi? Terus saya itu juga aktif di kegiatan olahraga, kayak senam-senam itu saya aktif. Terus saya juga aktif di kegiatan PKK kayak Posyandu itu, aktif Posbindu, itu saya aktif itu. Makanya saya tuh selalu ngecek darah setiap bulan. Jadi tahu gitu, cuman Ya, oke, ngecek darah setiap bulan tapi kok masih ada masalahnya gitu kan ya? Disitulah. Ya, oke, tapi kan datang ke sini pengen cari solusi ya, Bu? Iya, betul. Oke, baik. Yang merasa punya masalah apa dulu? Yang Ibu tahu aku punya masalah ini? Kalau untuk saat ini saya masalahnya ini, tangan saya ini masalah pertama. Kenapa? Awalnya saya periksa karena saya asam urat. Asam Saya kira urat. ini asam urat. Asam urat akhirnya ya dari periksa asam urat saya emang waktu awalnya tinggi 10,4. Tinggi sekali itu Ibu. 10,4. Oke, jadi apa rasanya, apa nyeri atau apa, Bu? Ini rasanya ngilu gitu. Ngilu. Apalagi saya kalau setiap ada kegiatan itu kan saya bawa motor ya. Itu terasa banget itu sakit di sini. Oke, jadi kecurigaan yang pertama adalah ada asam urat Ya, yang betul, tinggi. betul. Mengingat pernah menyentuh angka 10,4. 10,4. Coba Mas Yohanes, Mas Boyke, satu-satu kita bahasnya. Jangan-jangan Anda juga punya masalah yang sama nih, dengarkan nih. Asam urat yang tinggi itu orang hanya mengenalnya bisa membuat nyeri-nyeri sendi saja. Padahal asam urat yang tinggi itu juga pemirsa harus tahu bahwa itu akan mengakibatkan kekentalan darah. Dan kita tahu bahwa kristal-kristal asam urat itu ya itu begitu tajam kan, ya. Nah kadang-kadang itu juga bisa merusak daripada pembuluh darah, dan ketika pembuluh darah itu terluka maka dia juga akan mengakibatkan yang namanya aterosklerosis. Artinya apa? Makin sedikit darah yang bisa lewat di situ, maka jantung akan bekerja sedemikian rupa. Akibatnya apa? Tensinya juga akan naik. Kita lihat hasil cek asam uratnya adalah 7,4. Ini tinggi ya. Ini barusan kita cek ya. Barusan kita cek. Jadi gitu. Solusi untuk asam urat apa? Ya solusi kalau asam uratnya tinggi tentu saja harus mencegah makanan-makanan yang tinggi purin. Seperti apa? Misalnya jeroan itu nggak boleh. Sayur-sayur hijau juga nggak boleh. Seafood juga nggak boleh karena dia bisa bikin tinggi ya. Yang kedua harus minum air putih yang banyak. Yang ketiga tentunya yang diperlukan juga adalah kita harus melihat ini nih gara-gara asam urat tinggi ini ada nggak penyakit-penyakit lain yang bisa menyertai si asam urat. Itu berarti harus ditambahkan pengobatan untuk asam uratnya maupun untuk hipertensinya. Nah ini terlihat dari hasil pemeriksaan tensi sebelum dilakukan pengambilan gambar ya Bu Yuni ya. Tensinya adalah 170/84. Ini tinggi sekali ya Bu ya. Jadi normalnya tensi itu harus 120/80. Tidak mengenal usia. Usia berapapun ini diwajibkan 120/80. Ibu sudah ada asam urat tinggi, sudah ada tensi tinggi. Tadi Mas Boyke sudah menjelaskan asam urat tidak selalu nyeri sendi, tetapi lebih jauhnya dia bisa berdampak pada pembuluh darah dan jantung. Ditambah lagi dengan tensi yang tinggi bisa terjadi komplikasi serangan jantung, Ibu. Ya, serangan jantung itu hanya salah satu dari sekian banyak komplikasi yang bisa menyerang. Kira-kira apa lagi komplikasinya, Bu? Stroke. Stroke. Pernah melihat orang yang stroke? Oh pernah. Menderitanya seperti apa? Nah, saudara saya juga stroke Nah. di rumah sakit stroke sekarang. Ya. Atau misalnya karena tekanan darah tinggi membuat ginjalnya rusak. Nah, itu. Apa nama sakit penyakitnya, apa komplikasinya? Gagal ginjal. Pernah ada pengalaman orang yang Kakak saya. Ya Allah. Menderitakah kecilnya, hidupnya? Kasihan kan? Iya, sekali seminggu itu Sekali dicuci seminggu. darah. Ibu kok santai-santai aja. Kita sih takut ya Mas Boyke, Mas Yohanes. Itu baru 2 loh. Baru tensi dan asam urat yang tinggi. Ibu khawatir nggak? Ya khawatir, sekarang udah tahu ya, khawatir saya. Kita bahas 2 dulu aja ya Mas Boyke sama Mas Yohanes ya. Masalah yang dimiliki oleh Ibu Yuni.
Yang pertama adalah tensi yang tinggi dan kedua asam urat yang tinggi. Kita berikan solusinya supaya nggak sampai kena komplikasi. Yuk kita bahas. Oke, yang jelas adalah sebabnya pengentalan darah kan. Betul. Artinya, ya pengentalan darah itu yang mesti diatasi. Pertama adalah karena pengentalan darah akibat asam urat itu, ya ubah dong si pengentalan darah itu jadi energi. Iya kan? Melalui teknologi. Tuh teknologinya Bu yang Ini, Bu. dipakai sama iya, Kang bagus Ronald. ya. Namanya Iya. teknologi laser. Jadi kekentalan darah. Jadi nanti tuh kadar asam uratnya akan turun, tapi energi ibu bertambah karena ya si asam uratnya itu di dapur energi namanya mitokondria diubah menjadi energi dan kadarnya menjadi turun. Jadi tenaga ibu yang akan bertambah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua si teknologi laser ini juga akan apa? Kok bisa nanti menurunkan hipertensi? Nggak bisa. Pertama asam uratnya udah makin turun berarti kan aliran darah menjadi lebih lancar. Tapi dia juga bisa yang membuat pembuluh darahnya lebih elastis, nggak kaku lagi. Dengan mekanisme nitrik oxide. Karena semakin kita menua, nitrik oxide-nya semakin turun. Akibatnya apa? Tensinya juga bisa turun. Jadi di samping nih Bu, Ibu udah benar, olahraga, ikut senam, happy. Tapi tambahkanlah teknologi gitu loh. Dan jangan lupa juga, karena tensinya tinggi, obat-obat dokternya mesti diminum. Minum obat dokter. Iya, minum obat dokter. Nanti, dengar. Nanti kalau dokternya mengatakan, karena Ibu setelah menggunakan teknologi laser kan aliran darah menjadi bagus dan semuanya menjadi bagus, pelan-pelan obat dokternya dosisnya juga diturunkan, bahkan bisa sampai nggak usah minum obat lagi. Ya itu yang saya cari, nggak usah minum obat. Jadi Ibu Yuni, yang Ibu harus lakukan sekarang adalah ubah pola hidup Ibu. Baik itu pola makan, olahraga, istirahat, tidur ya. Tidurnya harus cukup dan berkualitas. Stresnya harus dikendalikan dengan baik. Kontrol rutin ke dokter. Ikuti saran dari dokter. Tambahkan teknologi laser yang dijelaskan Mas Boyke tadi. Jadi tujuan dari teknologi laser yang merupakan alat kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Ibu dan pemirsa di rumah. Nah tadi kan hasil pemeriksaan Ibu tinggi ya Bu, asam urat. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa dampaknya adalah darah menjadi kental. Darah kental ini bisa menyumbat Bu. Bisa terjadi sumbatan di otak, namanya stroke. Bisa di jantung, namanya serangan jantung. Teknologi laser ini bisa membantu menguraikan gumpalan-gumpalan yang terjadi di dalam pembuluh darah sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Kalau misalkan aliran darah lancar, maka oksigen, nutrisi itu bisa tersampaikan ke seluruh tubuh. Jadi Ibu Yuni dan pemirsa di rumah, mulai dari sekarang nih, prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Jangan sampai terjadi komplikasi baru cari solusi. Nah solusinya apa? Yaitu dengan pola hidup sehat harus tetap dilakukan dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Nah, teknologi laser yang dimaksud adalah seperti yang saya gunakan sekarang, namanya adalah Q-Laser, ya bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya itu, saya mau nanya, itu dipakainya pas ada gejala-gejalanya apa dipakai setiap hari? Pengen tahu? Iya betul. Tenang, akan dijelaskan kepada Ibu Yuni juga pemirsa lainnya kapan dan bagaimana cara memanfaatkan ya teknologi laser supaya manfaatnya bisa lebih maksimal buat kesehatan kita. Tenang Bu, akan dijawab di segmen berikutnya ya. Tapi intinya adalah solusi dari masalah yang pertama yang Ibu Yuni miliki, tensi yang tinggi dan asam urat yang tinggi. Sekali lagi adalah saya recap ya. Lakukan pola hidup sehat dan lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Yuk prioritaskan Q-Laser supaya sekeluarga lebih sehat. Q-Laser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi yang berpaten dan dalam satu alat ada 3 teknologi, laser, intranasal dan juga teknologi NMES. Ini upaya pencegahan dan mengendalikan angka gula darah, tekanan darah, kolesterol dan asam urat jangan sampai tinggi. Kenapa? Supaya kita nggak kena yang namanya komplikasi. Stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya jauh-jauh deh dari kita ya. Nah, pemesanan Q-Laser ini Anda bisa lakukan ke nomor yang ada di layar TV. Itu adalah nomor dari GoGoMall. Hubungi sekarang juga dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari bank nasional lainnya.
Jadi kalau kita hitung-hitung nggak nyampe 20.000 saja per harinya. Anda menyisihkan uang untuk mendapatkan alat ya AccuLaser yang bisa membuat sekeluarga sehat. Kenapa ada fasilitas ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser. Jadi pemirsa, ya, untuk kesehatan kita sekarang dan juga nanti segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Smart! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Di Tanah Suci, akhirnya panggilan dipenuhi. Setiap langkah menjadi harapan. Setiap sujud menjadi sejatinya penghambaan. Kami hadirkan perjalanan umat muslim sedunia di tanah para nabi. Tak sekadar membawa kisah, namun juga kabar yang patut Anda ketahui. Perjalanan Suci, 13 Mei hingga 2 Juni, setiap Senin hingga Jumat. Metro Siang, setiap hari. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Baik pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Ibu Yuniar, narasumber kami kali ini adalah seorang perempuan yang sudah mencapai usia menopause pada usia 50 tahun. Ya. Nah ini akan ada tips yang disampaikan oleh Mas Boyke yang mengenai mencegah penyakit jantung pada perempuan menopause. Saya kira ini juga berlaku kepada perempuan usia andropause karena saya juga pengen tahu apakah sama seperti itu Mas Boyke? Pemirsa, pada wanita-wanita menopause terjadi penurunan hormon estrogen. Ya, ternyata penurunan hormon estrogen itu menghilangkan kemampuan untuk melindungi pembuluh darah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko terjadinya serangan jantung naik 2,6 kali lipat. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Ketika turunnya hormon estrogen, maka yang namanya lemak jahat atau LDL dia naik. Sementara lemak yang baik yaitu HDL dia turun. Kedua hal tersebut mengakibatkan yang namanya aterosklerosis, ya, kekakuan daripada dinding pembuluh darah. Nah, ditambah lagi ketika menopause, akibat daripada metabolisme yang melambat, proses penuaan ya, terjadilah penumbukan lemak visceral. Jadi mudah gemuk tuh, tapi gemuknya tuh di perut, lemaknya banyak. Lemak ini memicu proses peradangan. Akibat dua hal tersebut, aterosklerosis, peradangan, maka timbullah penyempitan pembuluh darah dan itu mengganggu sirkulasi ke jantung dan pembuluh darah. Nah, lalu solusinya mesti gimana dong? Solusinya adalah yang pertama adalah olahraga. Gerak, gerak, gerak. Olahraga itu berapa menit? 150 menit per minggu. Ya, bisa dibagi 30 menit per hari selama 5 hari. Yaitu bisa
berenang, jalan cepat, ya, bersepeda, ya. Yang kedua, tolong nih, bagi yang nggak suka sayur, makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan. Dia mengandung antioksidan dan vitamin. Buah apa saja, apalagi di Indonesia begitu banyak buah. Mau pisang, jeruk, mangga, itu semua bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung tersebut. Oke? Nah, kembali ke Ibu Yuniar. Usia 50 tahun waktu itu menopause. Iya, betul. Ibu tahu nggak kalau menopause itu bisa seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Boyke? Cuman saya taunya kalau kita menopause itu ke jantung. Itu aja tahu Gimana? saya. Ke jantung itu gimana maksudnya? Maksudnya Beresiko ke jantung. Beresiko ke jantung, iya. Itu aja yang saya tahu. Ya bukan tidak salah juga. Tidak salah ke jantung. Tidak salah tapi juga kalau mekanisme penyumbatan pembuluh darah itu tergantung di mana nyumbatnya, Bu. Kalau ke jantung ya penyakit jantung. Kalau ke ginjal ya gagal ginjal. Kalau ke pembuluh darah di otak ya stroke. Ya, tapi nggak usah takut. Banyak kok udah menopause, sudah andropause, sehat bisa. Ya makanya nonton GoHealthy setiap hari. Oke? Nah, tadi di segmen pertama sudah dibahas 2 masalah dari Ibu Yuniar. Apa tadi? Tensi yang tinggi dan asam urat yang tinggi. Sudah dapat solusinya. Selain itu apalagi masalahnya, Bu? Kolesterol. Emang berapa kolesterolnya dulu, Ibu? Paling tinggi berapa? 230. 230. Kemarin ya. Ada yang terasa di badan nggak kalau lagi tinggi kolesterolnya? Kalau kolesterol lagi tinggi itu ini pundak ini. Kenapa Terasa pundaknya? sakit. Berat ya. Sakit gitu. Sampai ada pusing nggak? Sampai vertigo nggak kadang-kadang gitu? Vertigo enggak. Enggak, saya enggak. Berat di pundak? Ya, pundak ini terasa berat. Gitu. Itu tandanya itu kolesterol. Hasil kolesterolnya adalah ini di 234, Bu. Ini tinggi ya, normalnya harus di bawah 200. Nah, sama Bu seperti asam urat ya, kolesterol ini juga bisa memicu terjadinya sumbatan apabila tidak ditangani dengan baik. Jadi solusinya adalah pola hidup tetap harus sehat. Harus rutin ke dokter nih, Bu, cek ya, dokter meresepkan obat, Ibu harus konsumsi sesuai dengan anjuran dokter, dan teknologi laser juga harus ditambahkan untuk membantu menstabilkan kadar kolesterol Ibu. Dengan cara yang tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan, ini akan diubah nih kolesterolnya menjadi energi ya. Jadi kolesterolnya terkendali, komplikasinya juga terhindari. Iya. Teknologi laser ini digunakannya sehari 2 kali, Bu. Pada pagi dan malam hari. Dipakai. Sehari 2 kali aja. Dipakai sehari 2 kali. Setiap hari, Bu, digunakan seperti itu, pagi dan malam hari. Pada saat malam hari, ini teknologi laser akan membantu tubuh untuk menstimulasi hormon tidur, yaitu melatonin. Jadi ketika melatoninnya meningkat di dalam tubuh, ini tidurnya akan lebih mudah, lebih berkualitas, karena pada fase tidur yang berkualitas ini akan terjadi regenerasi sel di dalam tubuh kita, akan terjadi proses metabolisme dan proses pengaturan hormon, Bu. Ya, jadi ketika bangun tidur juga Ibu menggunakan teknologi laser, ini akan distimulasi hormon serotonin yang bisa meningkatkan energi dan menstabilkan mood. Jadi tidurnya lebih mudah dan tidurnya berkualitas. Ya, itu yang dibutuhkan Ibu supaya metabolisme Ibu akan berjalan dengan baik, dan tentunya hasil pemeriksaan Ibu juga akan terkendali. Jadi jangan tunggu nanti-nanti loh, Bu ya. Kini saatnya Ibu Yuni dan pemirsa di rumah untuk menggunakan teknologi laser guna membantu menstabilkan faktor pemicu terjadinya komplikasi seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, dan ketika semuanya terkendali, maka komplikasi dapat dihindari. Apakah itu gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi seperti Ibu, kemudian juga kolesterol yang tinggi, itu semua berkaitan dengan pengentalan darah. Dan teknologi laser ini bisa membantu. Khususnya bagi mereka-mereka yang memasuki usia menopause. Kemudian kita juga yang laki-laki andropause. Itu juga karena proses penuaan itu identik dengan pengentalan darah. Ya, karena banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan.
Apa bisa kita kendalikan yang namanya polusi udara? Nggak bisa kan? Apa bisa kita kendalikan yang namanya proses oksidasi? Sementara enzim-enzim oksidasi kita sudah mulai berkurang. Makanya selain kita tetap menjalankan pola hidup sehat, itu kudu harus. Yang kedua, check up ke dokter, jangan pakai perasaan mah enak-enak aja. Saya juga kaget kok 180, nggak bisa begitu. Yeah. Cek. Yang ketiga, konsumsi obat dokter. Tanyakan, kalau saya udah habis satu strip ini, saya mesti minum lagi nggak? Berapa lama saya mesti minum? Jadi minum obat dokter. Dan yang keempat, lengkapi dengan teknologi laser. Karena apa? Karena teknologi laser itu memang diciptakan khusus untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Oke? Oke. Ngerti Bu? Ngerti banget. Jadi pola hidup sehat Ibu harus lakukan ya Bu ya. Ya, makannya dijaga, olahraganya rutin, tidurnya berkualitas, stresnya diolah dengan baik dan lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Siap Bu? Siap. Siap sehat? Siap sehat. Siap hidup bahagia? Siap hidup bahagia. Siap menggunakan teknologi laser? Siap. Oke, semangat Bu Yuni. Dapat ilmu apa dari perbincangan kali ini, Bu? Aduh, banyak banget deh. Yang biasanya saya nggak pernah tahu, nggak pernah nanya ke dokter masalah Makanya mulai tensi, sekarang ikut. kolesterol. Iya. Dengan adanya Dapat banyak begini, ya? Oh, banyak banget. Tapi apalah artinya punya banyak informasi tanpa diikuti solusinya. Ya, harus diikuti Harus solusinya. diikuti, harus dilaksanakan. Harus pakai ya. laser kalau bisa. Wah, keren banget. Sehat selalu ya Ibu Yuni ya. Sehat, amin. Apapun kegiatannya, syaratnya cuma satu, yaitu sehat ya. Mas Boyke terima kasih, Mas Yohanes juga terima kasih. Jadi lakukan pola hidup sehat dan gunakan AccuLaser yang bisa Anda dapatkan di GoGoMall. Nah, GoGoMall sendiri sudah hadir lebih dari 10 tahun dengan kualitas produk dan layanan yang bersertifikasi standar internasional. Nah, AccuLaser yang saya gunakan ini sudah terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan GoGoMall akan memberikan layanan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari ya. Bagaimana caranya Anda nanti kami bimbing untuk memaksimalkan kesehatan. Ingat, fasilitas ini hanya ada di GoGoMall, tidak ada di tempat lain. Dan yang serunya adalah Anda juga bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung nggak lebih dari Rp20.000 saja Anda sisihkan uang Anda untuk mendapatkan AccuLaser dengan segudang manfaat kesehatannya. Nah, kenapa ada kemudahan cicilan ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser. Oke, jadi silakan hubungi call center kami yang nomornya ada di layar TV. Ada kan? Hubungi sekarang juga atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi cafe showroom GoGoMall yang ada di Alam Sutra Kota Tangerang. Ya, pemirsa, untuk kesehatan kita, kebahagiaan kita, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih, gue Helty pamit. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semuanya salam sehat. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup. Jahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.